Sebuah seni menggambar sketsa wajah menggunakan ampas kopi dari seorang seniman berusia 68 tahun ini mampu membuat kagum warga Boyolali. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melakukan bersih dan disiplin sampah menggunakan motor patroli sampah. Menikmati keindahan objek wisata Forest Kopi yang menyajikan pemandangan alam asri di Kabupaten Batang, tetap ketatkan protokol kesehatan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Patroli biasanya dilakukan oleh polisi maupun TNI untuk melakukan pantauan wilayah, sekaligus untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Namun di Kendal, patroli dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan mengambil sampah yang berserakan di jalan maupun di tempat pembuangan sementara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mulai melakukan patroli sampah di Kota Kendal. Patroli sampah ini menggunakan kendaraan roda 3 untuk mengambil sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang ada di wilayah Kendal Kota. Karena keterbatasan armada dan tenaga, maka dari itu sementara patroli dilakukan di Kecamatan Kota Kendal. Nantinya tiap kawedanan akan diberi 1 unit motor patroli sampah. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Iwan Muhtadi mengatakan, selama ini petugas sudah rutin mengambil sampah di TPS yang ada pada pagi hari. Namun setelah itu masih banyak warga yang membuang sampah di TPS tersebut yang tidak dimasukkan dalam kotak sampah, tetapi dilempar begitu saja sambil naik motor sehingga sampah berserakan. Untuk itu, Iwan mempunyai gagasan agar warga tertib dalam membuang sampah, perlu adanya patroli sampah. Nantinya jika ada warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan, maka petugas patroli yang akan memberikan peringatan. Sementara patroli sampah hanya menyisir sampah-sampah yang berserakan, utamanya di wilayah Kota Kendal, yang dilakukan 2 kali setiap hari. Saat ini kita ada barulan launching ada patroli sampah. Patroli sampah itu merupakan arahan dan arahan dari Bapak Bupati Kendal dan juga Pak Wakil Bupati Kendal yang sangat respon terhadap adanya sampah yang yang tidak terkontrol di Kendal, sehingga beliau Bapak Bupati Kendal dan Bapak Wakil Bupati Kendal ini memberikan arahan kepada kami untuk membuat atau untuk membentuk patroli sampah. Dan patroli sampah ini sementara ini baru kita adakan di ibu kota kabupaten atau di kecamatan Kota Kendal. Baru kita launching atau sementara baru kita jalankan 1 kendaraan. Siswanto, penjual angkringan yang tidak jauh dari lokasi TPS, mengatakan setiap hari banyak orang yang membuang sampah di TPS tersebut sehingga pada sore hari sampah tampak menumpuk. Lokasi TPS yang berada di tepi jalan sehingga ketika lewat sengaja membawa sampah dari rumah untuk dibuang di TPS yang ada di depan kantor PLN Kendal. Bentar lagi ada. Itu yang buang orang mana kira-kira, Pak? Orang sebelah sana belakang sana, orang Bentomo. Kalau petugas sampah sendiri mengambilnya jam berapa biasanya? Jam 6 pagi. Ini kan ada yang buang lagi di sini. Karena keterbatasan tenaga dan armada, maka jika ada aduan dari warga terkait sampah berserakan, petugas patroli sampah langsung menuju ke lokasi. Bahkan PLT Kepala DLH sendiri tak canggung jika tidak ada tenaga, langsung terjun sendiri menggunakan motor patroli untuk membersihkan sampah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui penyelenggara zakat dan wakaf meminta kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat wakaf. Hal tersebut menurutnya agar Kemenak Pati dapat melakukan pendampingan apabila terjadi suatu hal. Ditemui di ruangannya kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati pada Kamis pagi, penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Kabupaten Pati Muhammad Junet meminta kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat wakaf. Muhammad Junet mengungkapkan bahwa belum ada separuh dari jumlah tanah wakaf di Kabupaten Pati yang sudah memiliki sertifikat. Secara khusus ia meminta kepada masyarakat agar mengurus sertifikat wakaf. Seperti diketahui, di Kabupaten Pati terdapat 2.752 lokasi tanah wakaf dengan luas 160,7 hektar. Data tersebut dikatakan Muhammad Junet berdasarkan data di aplikasi Siwak milik Kementerian Agama. Harapan kami dari Kementerian Agama untuk masyarakat khususnya di kecamatan yang mempunyai keinginan untuk wakaf bisa koordinasi dulu ke KUA, minta penjelasan
dan segera diproses wakafnya, karena kalau kita mempercepat proses wakaf itu kan lebih baik. Kami sudah ada kerjasama dengan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan untuk pendataan tanah wakaf. Jadi baru tahun kemarin kita inventarisir, nanti kita akan mencoba untuk di tahun depan ini untuk lebih ke sosialisasi. Penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Pati mencontohkan bahwa telah terjadi masalah yang terjadi di luar kota Pati terkait tanah wakaf yang belum tersertifikat terkena pembebasan lahan jalan tol. Oleh karenanya ia meminta masyarakat Pati agar segera mengurus sertifikat wakaf. Sejauh ini Kemenak Pati sudah bekerja sama dengan penyuluh agama di kecamatan-kecamatan untuk mendata tanah wakaf di wilayah masing-masing. Selain itu, Kemenak Pati melalui penyelenggara zakat dan wakaf akan menjajaki kerjasama dengan PWI dan kantor pertanahan untuk sosialisasi terkait hal tersebut. Untuk presentasi tanah wakaf di Kabupaten Pati didominasi oleh tanah wakaf untuk masjid sebanyak 35,79%, kemudian musola 33,54%, pesantren 2,58%, sekolah 19,95%, tanah makam sebanyak 0,51%, dan sisanya adalah untuk sosial keagamaan yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan piye iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan?
Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih mewabahnya virus corona hingga saat ini mengakibatkan sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Batang, Jawa Tengah lesu lantaran pemberlakuan PPKM. Sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Batang sejak hari Natal hingga Tahun Baru mewajibkan para pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang berlangsung di objek wisata alam Forest Kopi yang menyajikan pemandangan alam pegunungan serta lebatnya hutan yang masih asri, pihak pengelola mewajibkan para pengunjung untuk selalu menaati protokol kesehatan ketat, khususnya harus selalu memakai masker dan jaga jarak serta terapkan aplikasi scan barcode Peduli Lindungi. Seperti yang dirasakan oleh salah seorang pengunjung, wisatawan dari kota lain yang tengah berkunjung ke wisata alam harus melalui proses protokol kesehatan. Narlita saat menikmati wisata dengan keluarganya sebelum masuk objek wisata tersebut harus melalui prosedur prokes COVID-19 dengan sudah bermasker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak aman. Dengan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata seperti saat ini, dirinya tidak keberatan bahkan mengaku senang karena lebih merasa nyaman karena pengelola benar memperhatikan kebersihan terlebih virus corona masih mewabah. Dengan melaksanakan adanya prokes ini tentu saja bagus sekali ya Mas ya, karena kita kan tahu ya pandemi saat ini kan belum benar-benar berakhir. Jadi untuk prokes ini tetap dilakukan di tempat-tempat wisata. Jadi tanggapan saya sih bagus banget masih dilakukan. Ya. Nggak ada akhirnya jadi kendala Mbak untuk wisata? Saya rasa sih enggak, malah mungkin bisa menjadi suatu kebiasaan yang bagus gitu. Sementara itu, pengelola objek wisata Forest Kopi Kembang Langit Park, Nang Fatkur Rahman menjelaskan selama libur Natal dan Tahun Baru ini membatasi pengunjung hingga 50% dari kapasitas yang ada. Meskipun masih beroperasi, pihak manajemen selalu memantau para pengunjung yang hadir diwajibkan sudah bermasker terlebih dahulu. Libur Natal dan Tahun Baru ya seperti yang sudah kita jalankan saat ini. Nanti kita ada scan Peduli Lindungi. Cuma di sini memang terkendala masalah sinyal. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi tetap prokesnya. Tapi prokesnya tetap ketat. Objek wisata di Kabupaten Batang saat ini masih diperbolehkan untuk beroperasi dengan harapan masyarakat tidak terlalu jenuh dalam menghadapi rutinitas terlebih sejak pemberlakuan PPKM. Namun demikian, para pengunjung diharapkan untuk selalu mematuhi imbauan para petugas dalam mematuhi protokol kesehatan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Melukis sketsa wajah biasanya dilakukan dengan menggunakan pensil. Namun seorang seniman di Boyolali melukis sketsa wajah dengan media ampas seduhan kopi. Darto, seorang pelukis dari Boyolali ini, tampak tengah membuat lukisan sketsa wajah di atas sebuah kertas. Dengan perlahan, Darto menggoreskan kuasnya di atas kertas membentuk lekuk wajah orang yang dilukisnya. Namun siapa sangka, Darto membuat lukisan bukan dengan tinta, namun dengan media seduhan kopi. Pelukis berusia 68 tahun itu sudah setahun terakhir ini menggunakan ampas seduhan kopi untuk melukis, khususnya melukis sketsa wajah. Hanya butuh waktu 5 menit saja untuk membuat satu sketsa wajah. Yunita, wanita asal Boyolali yang wajahnya dibuat sketsa oleh Darto, sangat kagum dan terkesima dengan hasil karya dari Darto. Jadi saya tadi nggak nyangka ya, begitu dipanggil, mau nggak dilukis gitu. Oke, mau aja, nggak tahu pakai apa ya. Nggak taunya ketika ketemu sama Pak Darto, saya dilukis pakai apa sih medianya Pak? Pakai kopi. Terus saya tercengang. Dan ternyata hanya dengan kopi, hasilnya goresannya kayak gini. Terus saya juga nggak diem, saya usil gitu. Tapi keren banget ini hasilnya, saya bisa kayak gini nih. Awalnya Darto yang hobi dengan kopi ini mencoba sesuatu yang baru dengan ampas kopi yang sering terbuang, lalu dirinya mencoba melukis dengan media ampas kopi, dan hasilnya tidak kalah dengan membuat sketsa dari goresan pensil. Iseng dari, memang hobi saya ngopi. Dari ngopi, saya kepikiran kopi ini bisa nggak ya untuk lukis, untuk media lukis. Saya coba orek-orek di kertas, ternyata bisa. Ternyata bisa, akhirnya sampai sekarang saya kalau sketch menggunakan media kopi dan kertas.
Ada beberapa kesulitan yang ditemukan saat melukis dengan media kopi ini karena hasil goresan ampas kopi tidak bisa dihapus sehingga butuh kesabaran dan ketelitian saat membuat sketsa wajah. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.